Oke, terima kasih Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perkenalkan nama saya Wira Satriawan. Jadi di sini hari ini kita akan coba diskusi sedikit tentang security awareness. Security awareness ini maksudnya adalah information security ya. Jadi bukan security yang lain-lain. Mungkin karena kita di bidang digital ya, kita ngomongnya information security. Jadi kalau bisa sih pada saat ini diskusinya nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung bertanya, nanti tolong moderator dibacakan saja atau mungkin nanti saya baca di public chat. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau mau share tentang kasus atau pengalaman mungkin atau mungkin pandangan terhadap information security, boleh nanti di akhir presentasi. Saya nggak banyak-banyak slides-nya, cuma ada 7, jadi nanti kita diskusi sambil berjalan. Oke, jadi di diskusi hari ini mungkin saya perkenalkan diri dulu. Mungkin kalau misalnya ada yang tidak familiar dengan title CISA CSSP yang saya punya, itu CISA itu adalah Certified Information Security Auditor. Jadi saya dapatkan certification ini itu non-vendor certification ya, dari organisasi namanya ISAKA. ISAKA itu dulunya dibentuk oleh para banker atau sistem profesional di bank yang concern terhadap data security di dunia perbankan awalnya. Jadi banyak mungkin di asosiasi ini yang tergabung adalah orang-orang dari profesional yang ada di perbankan awalnya. Tapi berjalannya waktu, profesional di IT juga banyak yang terlibat di sini karena sesuai dengan bidangnya ya, maksudnya mereka memikirkan perbankannya, infrastrukturnya juga harus ada yang memikirkan, jadi harus ada spesialisnya. Saya dapat sertifikasi ini sekitar tahun 2008 kalau nggak salah ya. Waktu itu di Jakarta di JIS ujiannya. Kemudian saya ada certification yang saya maintain, itu CISSP. CISSP ini organisasi non-vendor juga, stand for Certified Information Security Professional. Itu dari ascsquare.org, nanti kita bisa lihat lamannya. Itu saya dapat certification-nya tahun 2003, saya ambil ujiannya di Houston, Texas. Ini lumayan rekor pertama, rekor, dan ya dua ini ujian terakhir yang saya ambil dari beberapa sertifikasi vendor certification yang saya ambil, dan CSSP ini lumayan teks hampir sama dengan sisa juga, disebut 5 hours ya ujiannya, lumayan lama. Kemudian sebelum ini saya banyak bergelut di bidang information infrastructure. Jadi saya ambil sertifikasi Microsoft, saya 2 MSCSI Windows NT dan Windows 2000, Microsoft Certified System Engineer, tapi saya nggak terusin karena produknya juga udah expired ya, maksudnya udah nggak dipakai, udah jarang yang pakai. Walaupun Windows XP masih ada yang pakai di embedded. Kemudian saya juga ikut aktif di sertifikasi di vendor Cisco. Terakhir saya ambil certified Cisco Network Professional. Dan juga ada beberapa vendor certification yang lain, hardware, software. Tapi yang saya banyak ambil dan berkecimpung di aktivitas hariannya adalah praktisi di firewall. Jadi saya ambil di certified buat. Halo, ada pertanyaan?
Oke. Jadi dari certification itu saya belajar bahwa saya bisa lebih tahu mana yang harus saya dalamin sebenarnya. Jadi di samping industry knowledge dan confidence buat di customernya, jadi saya kerja di Slumberzy dulunya untuk bisa deliver service. Jadi dari situ kita bisa punya knowledge. Nah, seperti halnya keamanan rumah misalnya atau keamanan kantor gitu ya. Misalnya satpam kalau kita ngomong physical security. Itu kalau misalnya dia coba mengaman gedungnya, sementara dia tidak punya knowledge tentang gedungnya, itu kayaknya mungkin dia agak, kalau boleh dibilang dia agak cripple atau agak kurang powernya. Jadi misalnya saya masuk ke gedung, Pak saya mau ke ruangan ini, dia nggak tahu bahwa ruangan itu adalah ruangan confident, ruangan rahasia. Dia perbolehkan aja orang itu masuk misalnya ya. Jadi pengetahuan tentang information sendiri atau data dan information sendiri itu kalau misalnya kita terjun di bidang information security atau spesialis di bidang information security, kita sepertinya mandatory ya ini knowledge itu. Walaupun sekarang ada beberapa, saya lihat ada universitas yang mengeluarkan degree untuk S1-nya itu di information security, tapi mereka juga berusaha untuk supaya mahasiswanya punya knowledge juga di infrastrukturnya. Jadi mungkin itu sekilas tentang saya. Oh ya, mungkin dulu di awalnya saya terlibat di IT itu di Lintas Arta. Dulu kita bantu mengembangkan namanya Indonesia Online Access. Jadi Lintas Arta itu punya network seluruh Indonesia. Jadi seluruh bank yang ada di Indonesia itu kita konekkan. Kemudian kita juga mengeluarkan namanya Indonesia Online Access. Dari situ saya belajar banyak mengenai infrastruktur karena memang Lintas Arta fokus di data communication ya waktu itu ya. Sampai sekarang masih seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung di public chat. Oke, jadi kalau kita bicara tentang information security atau security awareness yang kita diskusikan pada hari ini, itu sebenarnya nggak banyak jargonnya. Jadi cuma ada 3. Jadi kalau disingkat namanya CIA. Jadi C confidentiality, integrity, dan availability. Jadi di 3 inilah yang harus dijaga. Sebagai kita yang bergelut di bidang information atau data, itu kita harus menjaga confidentiality dari data atau informasinya, integrity atau data informasinya, dan availability dari data informasinya. Jadi kalau kita turunkan salah satunya, misalnya confidentiality, itu sebenarnya hanya permasalahan siapa yang boleh akses terhadap informasi itu. Siapa dan apa mungkin kalau sekarang ya, karena ada sistem juga yang, dan dari sistem itu nanti akan dipublish kemana. Kemudian bagaimana mengklasifikasikan data tadi supaya sistem secara mudah mengauthorize atau memprevent akses terhadap authorized people. Jadi confidentiality sebenarnya sesederhana itu, yang pada umumnya kita kadang suka, misal kita tahu mana yang confidence, biasanya kita hubungannya dengan transaction. Tapi ada beberapa hal dari identity yang juga kadang-kadang kita kurang aware terhadap penjagaannya. Misalnya dengan tenangnya kita mengirim menyimpan data KTP kita di publik, kemudian nanti orang akan bisa akses lewat Google data KTP kita. Jadi kalau kita misalnya search di Google KTP, itu muncul semua foto-foto KTP yang ada. Kemudian yang kedua adalah integrity. Integrity itu sebenarnya lebih ke arah data atau information yang kita punya itu sebenarnya akurat nggak sih?
apakah dia hoax atau kalau misalnya berband news apakah dia hoax atau valid atau real gitu ya. Jadi konsistensi, akurasinya dan kepercayaan kita terhadap data itu ya sampai misalnya data COVID pun ada kayak data pemilu, ada kawal data pemilu, data COVID, ada kawal data COVID, itu sebenarnya hanya masalah integrity. Jadi gimana kita caranya menjaga data kita itu benar dan tidak bohong, atau mungkin tidak ada maksud-maksud tertentu, memang sesuai dengan kenyataannya. Nah itu yang harus kita jaga, karena kalau misalnya itu ada perubahan, berarti data atau informasi yang kita jaga itu sudah lepas dia dari penjagaan kita. Kemudian yang terakhir adalah availability. Availability ini walaupun tidak kelihatan terlalu berhubungan dengan information security, tapi itu lebih ke arah kalau misalnya kita melihat informasi itu tidak bisa kita akses. Jadi kalau kita tidak bisa akses berarti informasi kita tidak aman. Misalnya kalau misalnya kita masuk ke gedung, satpam menjaga gedungnya, gedung itu tidak bisa kita akses, berarti kita tidak merasa ada sesuatu yang tidak aman di gedung itu, jadi kita tidak punya akses ke sana. Contoh real yang lain adalah misalnya kita ke satu website, kemudian websitenya lama loadingnya, kemudian nggak bisa kita akses, jadi kita nggak bisa dapat informasi dari situ. Padahal informasi itu secara confidentiality kita harusnya punya akses, secara integrity datanya benar, tapi tidak bisa diakses. Nah ini mungkin bisa juga mungkin ada yang mencoba melakukan sesuatu bahwa orang tidak boleh akses untuk informasi itu, melakukan denial of service terhadap sistem informasi yang ada. Jadi availability ini lebih ke arah, kalau definisinya, readiness of information resource. Jadi pada saat kita butuh atau pada saat kita lagi mau validasi kebenaran data yang atau informasi yang kita punya, itu harusnya available. Jadi sekali lagi untuk di information security cuma ada 3 ini, confidentiality, integrity, and availability. Jadi kalau kita lihat 3 hal ini sebenarnya itu lebih ke arah behavior and culture ya. Jadi makanya kita butuh selalu namanya awareness untuk menekankan betapa pentingnya information security yang harus dijaga, apanya sih yang sebenarnya harus dijaga. Misalnya kita kasih contoh behavior itu adalah yang saya sebutkan tadi, salah satunya gimana kita mempublish informasi pribadi KTP kita misalnya. Kemudian itu terkait dengan behavior dan culture juga. Sebenarnya behavior dan culture ini bisa di-build, bisa di-train, bisa dilatih gitu ya. Seperti halnya dengan dulu di awalnya mungkin ada yang ingat kalau kita dulu nggak pernah ada yang pakai helm gitu ya. Sekarang by default generasi-generasi yang baru ini walaupun masih ada yang nakal gitu ya, tapi selalu kalau misalnya pergi keluar selalu pegang helm dan pakai helmnya. Jadi karena memang enforcement dan awareness-nya itu selalu dijaga. Jadi kalau misalnya pengalaman saya di enterprise, misalnya di Slumbersy, itu kita kalau misalnya mau dikasih akses atau dikasih akses ke komputer itu bagian dari information yang akan di-provide ke klien atau ke employee atau pegawainya, atau dikasih akses ke internet untuk bisa browsing internet, itu kita harus ada yang namanya di Slumbersy itu namanya top 12 testing. Jadi semuanya tuh harus ikut ujian untuk memastikan bahwa CIA ini mereka ngerti gitu. Jadi konsep-konsep CIA, dan itu selalu dilakukannya periodik. Jadi paling lama tuh 1 tahun sekali. Jadi harus ikut, kalau tidak semua equipment elektronik yang berhubungan dengan data itu akan ditarik dari employee-nya. Jadi bukannya Slumbersy aja, itu dari awal memang Slumbersy sudah melakukan itu, tapi maksudnya sekarang ini beberapa perusahaan multinasional terutama mereka sudah menerapkan hal-hal yang seperti itu, dan juga mereka melakukan ada semacam signing bahwa mereka ngerti sistem mereka
tidak melakukan awareness, tapi awareness akan dilakukan biasanya di lead sama HR departemen. Jadi fungsi awareness ini sebenarnya penting. Juga saya mungkin ingin menggarisbawahi juga bahwa karena ini behavior, sebenarnya behavior ini di masa pandemik seperti sekarang ini itu behavior yang ada di working space yang biasa di kantor gitu atau pulang kerja, kita bisa bawa juga ke keluarga kita. Yang keluarga kita notabene mereka juga anak-anak kita atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita, mereka online untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-harinya. Nah, untuk sebenarnya untuk bisa online ini kita harus ada yang namanya mereka harus aware dulu terhadap CIA, apa sih yang akan terjadi. Sama dengan kalau kita misalnya dikasih kendaraan motor atau mobil, ya mereka harus aware dulu dapat SIM, baru mereka bisa bawa mobil atau bawa motornya. Jadi kadang yang terlupakan adalah, internet karena impact-nya nggak begitu kelihatan, dikasih handphone orang, kemudian dikasih komputer, secara tidak sadar kita sebenarnya membuka peluang exposure terhadap information security. Jadi lebih vulnerable orang itu terhadap kalau misalnya kita tidak kasih awareness. Moderator, kalau ada yang bertanya boleh langsung ya. Nah, ini sebenarnya lebih ada yang lebih agak teknis sedikit, tapi sebenarnya ini hanya menunjukkan adanya fakta. Tanggung jawab. Jadi ini salah satu poin awareness yang dilakukan oleh Amazon misalnya, dia benar-benar pemakainya itu harus apa yang harus dilakukan di client side-nya. Misalnya contohnya menggunakan multi-factor authentication, kemudian roles-nya, kemudian juga password-nya, kemudian aksesnya. Kebanyakan semuanya berhubungan dengan akses user sebenarnya yang mereka kampanyekan. Kemudian juga ini ada salah satu ini udah lama juga, ini sans.org, itu dulunya organisasi yang dikumpulkan oleh orang-orang yang merasa kepentingan untuk punya kumpulan sebagai sistem dan sistem and network administrator dulunya nih, yang berkumpul di situ. Kemudian mereka mengorganisasikan ini dan membuat bahkan mereka sekarang membuat beberapa tahun yang lalu mereka membuat university. Jadi lembaga ini melakukan edukasi untuk menaikkan skill level dari para information security profesional sebenarnya. Tapi buat kita maksudnya buat para pemakai secara umum atau publik itu melihatnya adalah bahwa apa aja sih yang jadi concern oleh security profesional pada saat ini, itu bisa dilihat di websitenya. Misalnya contohnya yang dari dulu sampai sekarang masih sama, yaitu adalah bagaimana membuat strongest type password. Kita bingung menggunakan passwordnya, apalagi passwordnya. Nah, ini ada salah satu tipnya, misalnya adalah melakukan sesuatu yang biasa kita suka dan mencoba mengcombine apa yang biasa kita lakukan itu dengan password. Misalnya what time is coffee, dibuat, jadi dari situ kita bisa buat passwordnya. Yang saya biasanya kita lakukan ini untuk memudahkan orang untuk sekarang, bukan sekarang aja, dari dulu setiap website, setiap aplikasi itu punya their own password ya. Jadi untuk mengingat semua itu biasa kita susah, walaupun kita kadang-kadang sudah tapi catatannya di mana dan macam-macam. Sekarang juga aplikasi untuk pencatatan passwordnya juga ada banyak sih sebenarnya. Cuman ini hanya
salah satu trik saja bagaimana supaya kita bisa mengenerate password yang kita familiar with. Kemudian yang kedua, awareness yang dilakukan oleh lembaga SANS ini adalah mengenai messaging attack ya. Messaging attack ini sangat kita lihat nggak terlalu berhubungan dengan komputer adalah yang SMS misalnya. Atau kita pas lagi ada harus bayaran kontrakan, dapat SMS, kontrakannya dibayarnya ke ini aja ya, ke nomor ini. Apalagi kalau dia bisa tahu nama kita, waduh. Itu berat. Kita dengan apa namanya? Kalau terhipnosis gitu, kita langsung transfer ke rekening yang dia mau. Dari 1000, masa nggak ada yang kirim satupun. Nah, itu yang sebenarnya statistik yang dilakukan oleh para scam ini. Dan kalau kita diskusi mengenai scam ini juga organisasinya juga ada besar. Mungkin kalau misalnya sempat lihat di YouTube, mungkin coba aja cari scam company itu di beberapa tempat udah banyak yang terorganize, bahkan mereka enterprise ya, organisasi komersial. Pernah punya pengalaman beberapa bulan yang lalu, saya juga nggak terlalu nyangka karena teleponnya malam-malam dan sepertinya nomor yang ditulis pun kok kayaknya nomor dari salah satu speed numbernya yang ada bank yang ada di Indonesia 1.500 gitu. Ternyata saya baru perhatiin 1.500-nya di depannya ada plusnya, plus 1 500 berapa gitu. Nah, dia tanya tentang saya ada transaksi di internet, tolong dicek SMS-nya, PIN-nya tolong diberitahu. Nah, yang seperti itu banyak kejadian, mungkin bukan saya aja, ada beberapa pastinya. Itu hampir sama dengan tadi yang messaging attack. Tapi ini lebih ke arah di phone, langsung direct. Jadi dia akan ngecek kalau misalnya ada feedback dari kita, nomor kartu kredit kita akan dipakai sama orang. Dari situ saya bisa tahu bahwa nomor kartu kredit saya sebenarnya sudah ada di internet, karena memang ada nomor kartu kredit yang kita pakai di internet. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan untuk itu. Kita bisa minta banknya untuk ganti, atau kita biar aja, tapi kita coba jaga PIN-nya, atau kita jaga website yang kita percaya saja yang kita transaksikan. Misalnya yang biasanya saya lakukan adalah mencoba merelay pembayaran kartu kredit ke trusted gateway, misalnya PayPal. Ini bukan saya iklan di PayPal ya, maksudnya adalah mencoba merelay aja ke PayPal ininya. Jadi semuanya tuh PayPal yang di-connect. Jadi PayPal akan melakukan PayPal akan melakukan verifikasi terhadap websitenya. Jadi memang harus hati-hati. Dari website sendiri itu kadang-kadang ada pembayaran kartu kredit ini itu, kalau kita lakukan nanti ternyata dia tidak go through, terus kemudian ada telepon dari banknya, Pak tadi transaksi dengan Pak, iya, ternyata transaksi internet kita dialihkan ke organisasi scam tadi. Oke, sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan dari tentang awareness dari developer buat membuat aplikasi secure, atau cukup tim SecDev saja yang berperan dengan proteksi IP, firewall, dan black box. Terima kasih. Oke. Ya, Vina, sebenarnya security itu kalau di organisasi, semua komponen dari organisasi harus aware tentang security. Kayak misalnya saya sebutkan, misalnya dia hanya pegawai administrasi saja, itu dia harus aware terhadap security. Apalagi ini developer yang membuat aplikasi. Developer itu ada yang namanya secure coding guideline. Itu juga harus diikutin. Yang sebutan barusan ini adalah bagaimana vendor melihat bahwa aplikasi itu sebenarnya nggak secure, nanti di slide berikutnya lihat. Jadi memang dari tim developer pun harus ada awareness-nya bahwa mereka kalau mengcoding itu nggak boleh sembarangan. Yang pertama yang sering yang saya lihat itu biasanya developer itu biasanya developer itu dikejar deadline. Jadi dikejar deadline, mereka buru-buru ngerjainnya.
yang sedihnya adalah mereka memasukkan hard coding di programnya. Ada macam-macam niat, tapi sebenarnya yang kita harus hindari adalah hard coding di program itu jangan ada password di dalamnya. Itu sebenarnya di samping tidak aman, pertama. Yang kedua adalah pada saat nanti password itu diganti orang, aplikasinya jadi nggak bisa jalan. Gitu. Jadi dari dari development sendiri tidak bisa rely ke user atau ke network atau sistem security, tapi developer sendiri juga harus aware terhadap information security. Nah, dengan adanya awareness terhadap information security ini, developer juga akan lebih menjaga bagaimana klien akses ke aplikasi. Misalnya tadi orang akan menganggap bahwa aplikasinya kok nggak secure ya. Nah, itu salah satunya yang biasa dilihat sama orang adalah bagaimana developer menghandle error-nya. Error dan input handling itu yang paling utama. Karena di situ lubang-lubang yang biasa dipakai oleh para bug hunter sama hacker atau cracker. Jadi saya rasa nanti kalau misalnya diperlukan, Vina boleh diusulkan kita diskusikan tentang secure coding-nya. Oke, Bintang bertanya, kalau mengenai SS7 exploit yang bisa tap SMS kita seperti OTP, gimana ya Pak? Oke, terus terang saya nggak terlalu mendalami terhadap SS7 atau 3G, 4G atau 2G-nya, tapi saya pernah audit di salah satu perusahaan telco, itu memang ada yang namanya lawful inspection. Jadi memang ada backdoor yang dipakai oleh law enforcement untuk bisa nge-tap atau mendengarkan pembicaraan atau melakukan enforcement terhadap jaringan tertentu ya. Jadi misalnya dia mau dengerin sesuatu pembicaraan, dia bisa lakukan itu. Nah, di sisi SS7 exploit ini memang benar ada yang pernah bisa dari sisi infrastruktur telco sendiri, mereka juga aware terhadap ini dan biasanya mereka melakukan ada fittingnya. Jadi nggak sembarangan mereka melakukan provision ya. Jadi memang dimungkinkan profit itu salah satu bentuknya adalah OTP yang password digunakan dan itu biasanya memang dianggap tidak secure di sisi OTP-nya. Jadi OTP ini banyak sistem security menyebutkan bahwa diperlukan OTP yang lain. Jadi OTP yang lain itu berupa hardware encryption yang lain, yang dari sisi user misalnya phone-nya atau software. Jadi kita kan nggak tahu dari telco provider ini seberapa bagus dia handle security di sisi OTP-nya. Nah itu biasanya sebagai user kita menggunakannya tuh biasanya transaksinya itu adalah untuk verifikasi. Jadi biasanya namanya multi-factor authentication. Jadi ada beberapa authentication yang bisa dipakai. Kalau misalnya nggak yakin pakai OTP, biasanya dia akan tawarkan yang lain. Seperti contohnya saya misalnya transaksi di Citibank. Di Citibank itu ada dua opsi. Jadi dia bisa ada OTP, bisa dia ada hardware authentication. Kayak misalnya kamu harus download aplikasinya, nanti dari aplikasinya itu diverifikasi bahwa ini benar-benar punya akunnya itu. Nah, itu terserah kita sebagai pemakai mana yang mau diambil. Jadi kalau misalnya kurang yakin, apalagi kalau sudah punya experience terhadap transaksi perbankan dan menggunakan OTP yang bermasalah, itu sebaiknya jangan diteruskan. Tapi saya bukan meng-underestimate OTP dengan SMS ya. Di titik tertentu OTP SMS itu sangat berguna sekali.
Misalnya yang sering dipakai oleh Instagram, yang sering dipakai oleh Google untuk verifikasi, dia ada pakai SMS atau bahkan pakai call ya. Mungkin itu Bintang, kalau misalnya ada pertanyaan lain silakan. Oke, jadi di slide share roles preaching dan remote workers ini sebenarnya lebih ke arah bahwa sebenarnya di dunia internet sendiri, internet itu udah ngerti bahwa hole itu ada gitu. Jadi mereka tuh udah ngerti, makanya mereka udah siap-siap. Bahkan di beberapa vendor, nanti kita lihat di beberapa vendor sekarang, bahkan di Indonesia saya lihat ini setahun 2 tahun ini lah ya, itu ada karir bounty hunter. Jadi dia programmer, dia sistem investor, tapi kerja ternyata dia adalah jadi itu bisa dapat, kalau misalnya kita bisa menemukan bug dari suatu aplikasi atau dari suatu sistem atau dari sisi sistem komersial yang ada, itu reward. Kita menemukan bugnya, yang puluhan ribu ya, ada yang berani men-challenge. Kayak misalnya Google waktu itu dengan Pixel men-challenge orang, kalau ada Pixel saya door prize untuk itu. Slide ini menunjukkan bahwa di dunia sana sendiri vendor juga khawatir terhadap ini, karena walaupun diproteksi sebagaimanapun juga, proteksi itu tetap dari banyak pihak. Jadi bukan hanya dari vendor aja, dari pemakainya, kemudian dari data yang dimasukkan juga. Oh iya, dari Kirana, ya, bug bounty. Mungkin di LinkedIn itu saya lihat udah mulai banyak yang posting bahwa dia dapat apa dari produk-produk komersial yang ada di Indonesia, yang ada di luar, mereka dikasih reward gitu ya. Ya, bug bounty namanya. Bahkan di Indonesia juga ada teman saya yang di Slumberjee, dia bikin Storm Security kalau nggak salah ya. Dia mengadakan kompetisi bug bounty. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk security guideline dan policy, siapa yang in charge buat create, develop, dan sosialisasinya? Tergantung organisasinya ya. Kalau misalnya kita di rumah, ya kita sebagai yang ngerti tentang internet dan security, ya kita guideline adik-adik kita, saudara-saudara kita, orang tua bahkan ada yang pakai ya itu tanggung jawab dari kita. Tapi kalau buat enterprise, itu misalnya organisasi saya misalnya dulu pernah di Slumberjee, itu yang in charge buat create policy dan guideline-nya itu kita. Jadi saya dulu terakhir di Slumberjee itu pegang Middle East and Asia Security Manager, Security Operation Manager, kita singkat dengan SecOps. Jadi kita report langsung ke Security Authority langsung report ke VP IT. Jadi grup SecOps inilah yang membuat guideline dan policy. Jadi biasanya kita punya yang namanya organisasi seperti ini, kemudian nanti di atasnya ada apa namanya bukan security council, ada namanya steering committee. Nah, steering committee itu biasanya level-level manajemen, direktur misalnya kalau di organisasi. Nah, dia akan menentukan bisnisnya seperti apa sih sebenarnya. Nah, dari bisnis itu ditentukan security yang harus diprotek apa. Tadi kan saya sudah sempat sebutkan information security itu hubungannya cuma 3, confidentiality, integrity, dan availability. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita anggap confidence dan bagaimana kita cara tahu bahwa data itu apa namanya integritinya bagus dan availability-nya. Jadi kita tetap harus ada dari sisi manajemen, strategically-nya itu mereka apa bisnisnya dan apa yang harus diprotek. Misalnya brand yang harus diprotek, kemudian datanya yang harus diprotek, kemudian
apa namanya, istilahnya marketnya harus diprotek. Jadi seperti itu. Nah, dia biasanya tim ini yang akan memprotek, dan dia juga akan mendevelop, dia juga akan mensosialisasi. Tapi bukan hanya tanggung jawab dia aja. Nanti tangan-tangan di bawahnya itu adalah HR sebenarnya. Jadi kalau di organisasi saya yang sebelumnya itu HR yang banyak megang. Bahkan kita matriks organisasinya itu hampir di seluruh bagian dari Slumberjee itu kita punya orang security kita yang namanya SSO, Security Site Officer. Security Site Officer itu adalah kita punya banyak kantor, punya banyak lokasi yang ada orang-orang yang memakai barang elektronik dan akses komputernya. Itu setiap tempat itu harus punya orang yang ngerti information security. Ya kita namakan dia Security Site Officer. Jadi dia akan melakukan tugas-tugas kita offline. Nah, security operation-nya melakukan koordinasi dengan mereka. Begitu ya, Vina. Mungkin kalau nanti ini diskusinya bisa berhubungan dengan namanya health and safety environment, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kemudian Hasan tanya shifting karir dari software developer ke industri security, terutama bidang compliance, auditor, dan atau non-teknis, lebih baik ambil sertifikasi atau langsung masuk ke entry level? Oke, mengenai karir ya. Jadi kalau boleh dibilang, Kak, mungkin saya coba ceritakan sedikit tentang karir yang saya punya sampai saya masuk di information security ini. Jadi di awal karir itu saya masuk di product development. Di product development itu mengembangkan idola tadi, Indonesia Online Access, kemudian menguasai infrastruktur di NOC, Network Operation System Center-nya, kemudian terjun ke security. Jadi pada saat kita terjun security itu, kita sebenarnya dulunya awalnya kita nggak tahu information security itu bakalan jadi spesialis nantinya. Dulu hanya bagian dari infrastruktur. Dulu kita memperkenalkan namanya firewall untuk membuat perusahaan memakai firewall aja kita sampai berbusa-busa harus jelasin ini, jelasin itu, kenapa dia mahal, kenapa ini penting. Nah, itu juga butuh effort. Kita butuh waktu beberapa tahun. Kita masuk ke bank-bank di Indonesia, termasuk BCA, dulu ada BII ya. Ya hampir semua bank yang ada di Indonesia tuh, alhamdulillah saya pernah terlibat. Juga telco, pemasangan firewallnya. Juga di Indonesia Manufacture. Nah, pertanyaannya adalah shifting karir dari software developer. Jadi software developer ini sebenarnya yang sama yang saya sebutkan tadi, bahwa itu software itu sebagai infranya. Jadi kalau misalnya mau masuk software developer sebagai infranya, sebaiknya kita kuasain yang kita merasa, kalau kita merasa bahwa software developer knowledge kita bagus, ya kita tetap dalamin. Kemudian kalau masuk ke di bidang security-nya, misalnya di bidang compliance auditor-nya, tadi mungkin bisa masuk ke bagaimana melakukan audit atau compliance terhadap software yang dikembangkan oleh in-house atau software yang dikembangkan oleh yang internal ya. Itu untuk bisa dikenal di industri memang harus ambil sertifikasi. Jadi kalau sertifikasi itu sebenarnya kayak KTP aja. KTP kamu apa? KTP saya software developer. Oh, berarti kamu nggak bisa bantuin saya compliance. Jadi KTP kamu apa? Compliance, Pak. Background saya software developer. Nah, background software developer ini strong point kita, bahwa kita tahu tentang bagaimana kita mengembangkan software. Tapi knowledge tentang compliance itu tetap harus ada. Oh, nggak out of topic itu, Hasan. Itu boleh aja. Jadi, walaupun ini sifatnya awareness, jadi kita peluang, sebenarnya saya juga mau menyebutkan bahwa peluang di information security ini luas banget. Jadi bahkan lebih, sekarang information dan infrastruktur itu udah luas, sudah menyebar ya pemakaiannya. Dan information itu lebih luas lagi. Jadi semua aspek dari IT kita masuk. Bahkan kita masuk ke aspek yang bukan IT. Bisa jadi masuk ke politik juga nantinya. Tapi politik itu maksud dalam artian security policy ya, strategi nasional.
Jadi karirnya terbuka luas. Bahkan mungkin kalau yang mungkin beberapa waktu ini sibuk dengan knowledge tentang data science itu juga information security-nya juga nggak sedikit yang bisa dijadiin spesialis atau karir. Oke, pertanyaan dari Bokurawa, apakah 5G apa ini ya? Apakah 5G ini ada tempat-tempatnya aja Pak di titik-titik kota? Oh, ini pertanyaan telco ya. Jadi kalau 5G ini yang saya tahu, ya saya ada punya kenalan di beberapa operator yang mereka sekarang itu belum berani mengeluarkan service 5G karena kan 5G itu terkait dengan frekuensi. Frekuensi itu terkait dengan hardware yang mereka punya. Hardware mereka punya itu bisa mengeluarkan frekuensi berapa. Frekuensi hubungannya nanti dengan izin. Pemerintah sendiri belum mengeluarkan izin. Mungkin pernah dengar di Thailand itu sudah dikeluarkan izin, dikeluarkan dengan harga. Jadi yang seperti inilah sebenarnya yang menjadi pertanyaan 5G kira-kira public key infrastructure, kemudian laptopnya di-encrypt. Laptopnya di-encrypt ini pun banyak caranya, ada di laptop encrypt pakai key, ada yang di laptopnya di-encrypt pakai sertifikat. Itu di laptopnya aja. Kemudian in transit, mereka juga harus transit dengan private network, encryption-nya, mungkin nanti di data store-nya, address-nya disimpan, juga harus di-encrypt. Jadi, untuk menjaga datanya itu misalnya top secret atau high confidentiality, itu mereka harus ada effort tambahan. Nah, effort tambahan itu biasanya ada cost tambahan. Nah, itu biasanya suka dilewatkan oleh perusahaan. Ya udahlah, risikonya masih bisa kita terima kok. Sama dengan misalnya saya pernah dulu ikut tender di salah satu oil company di sini. Mereka minta kita untuk membuatkan ruang meeting yang paling secure. Jadi nggak bisa ada yang nggak bisa ada yang masuk tanpa ada otorisasi, dan nggak ada orang yang bisa mendengarkan nguping pakai alat apapun. Jadi karena mereka merasa bahwa pembicaraan yang dilakukan oleh top manajemen di ruangan itu adalah nggak boleh ada orang yang tahu. Even mungkin dari authority juga boleh ada yang tahu. Jadi mereka membuat seperti itu. Berarti kan mereka mengeluarkan effort untuk itu. Mengeluarkan biaya untuk itu. Jadi tergantung bagaimana perusahaan menanggapin atau memperlakukan data yang ada dipakai oleh pihak internal tadi yang disebutkan. Dan biasanya untuk menjaga secara hukum, pihak internal biasanya minta employee-nya untuk perjanjian untuk menjaga semacam NDA, non-disclosure agreement, kemudian ada data protection, bahwa ini data tidak boleh ini, dan biasanya juga pihak internal yang memegang data tadi juga kita lakukan lebih advance lagi ke information security awareness-nya. Begitu ya, Vina? Oh, Kirana, berarti confidence itu lebih ke arah enkripsi datanya ya? Bisa jadi. Jadi sebenarnya enkripsi data itu lebih ke arah caranya aja. Cara dalam artian siapa yang berhak mengakses data itu. Kalau you punya key-nya untuk ngebukanya, berarti you boleh. Kalau you nggak punya, berarti you nggak boleh. Itu cara gampangnya. Tapi juga belum tentu orang yang punya key-nya itu sebenarnya boleh. Bisa jadi orang yang punya key-nya itu adalah orang lain yang pinjem. Nah, itu berarti confidentiality-nya udah di-break di situ ya. Jadi tidak hanya enkripsi ya, enkripsi salah satu aja cara untuk menjaga confidentiality. Tapi yang lebih penting adalah provision. Jadi kalau misalnya saya bilang, Pak, di laptop saya terenkripsi, tapi saya kehilangan password saya. Nah, berarti kan ini mungkin passwordnya kuncinya udah dipegang sama orang lain yang bisa buka. Nah, berarti ini aspeknya adalah gimana mendeprovisioning key-nya tadi, merecover key-nya tadi supaya tidak dipakai orang lain. Oke, dari Hasan, apa SOC itu risk owner ya Pak? Kalau terjadi data breach leak, SOC ini SOC apa ya? Banyak soalnya SOC.
Oh, Security Operation Team ya. Ya, SOC itu biasanya di Forensic Security namanya Security Operation Center. Bisa juga SecOps, Security Operation Team. Itu biasanya dibentuk untuk seperti yang disebutkan tadi awalnya, memang dia menjaga benar yang disebutkan Hasan, itu ownernya. Jadi risk-risk apa yang harus dimitigasi dari owner, itu SOC tim yang, SecOps tim yang menjaga. Jadi kalau terjadi data breach, memang mereka yang bertanggung jawab untuk mengcounternya, untuk memfollow up-nya. Biasanya kita kalau misalnya kita salah satu e-commerce kita misalnya, data kita breach misalnya gitu ya. Data saya mau masuk, saya breach. Biasanya harusnya organisasi itu punya namanya SOC team atau mungkin incident response team yang kita bisa minta untuk bisa mereset atau kita melaporkan insiden ini. Pertanyaan berikutnya, apakah kebocoran data user pada satu platform itu seperti di berita kemarin adalah termasuk kurangnya awareness terhadap informasi? Yang pasti iya. Jadi awareness itu sebenarnya lebih banyak di sisi klien, kemudian nanti dari sisi operation dari perusahaan atau enterprise atau organisasinya. Dari sisi klien sendiri mungkin pada saat dia memasukkan data, itu dia nggak ngecek lagi, misalnya kan harusnya kalau misalnya kita submit form itu di sebelah kiri itu ada kunci, ternyata kuncinya itu kebuka gitu ya, atau nggak ada security-nya. Dari situ aja sudah kelihatan bahwa organisasi itu tidak, kalau dulu mungkin orang masih bebas, tapi sekarang hampir semua website atau form itu udah menggunakan SSL buat encryption-nya. Nah, kemudian dari sisi company-nya sendiri, organisasi yang bocor informasinya, ya mungkin mereka sudah melakukan awareness, tapi ternyata itu belum cukup. Jadi ada level-level informasi yang saya sebutkan tadi. Level-level informasi itu kalau misalnya data transaksi bank itu kan high priority. Jadi ada level-level, kalau bank berarti mereka harus comply dengan namanya, misalnya salah satu compliance-nya ada ISO 27000. Gimana mereka menjaga sistem keamanan informasi data kita. Walaupun kadang-kadang kita juga harus lihat, biasanya mereka sebutkan bahwa saya sudah ISO 27000 compliance, tapi ISO 27000 compliance bagian mananya yang sudah diaudit. Nah, kadang-kadang cuma satu bagian, misalnya helpdesk-nya aja, itu dianggap dia sudah compliant. Padahal secara sistem keseluruhan, kita harus lihat lagi. Jadi, buat kita sebagai user, ya kita harus lebih hati-hati saja gimana dealing dengan organisasi yang kurang memperhatikan itu. Jadi kalau memang dipaksa, ya kita pergi dengan yang offline aja. Ya kadang-kadang saya juga pernah, ya udah Pak, kirim aja data-datanya Bapak ke email saya lihat emailnya apa, oh emailnya public Gmail ya, oh nggak usah deh Bu, Pak, saya print aja deh, saya kirim nanti pakai kurir gitu. Jadi kita juga harus hati-hati yang seperti itu. Jadi jangan sembarangan juga mengirim. Walaupun mungkin kadang saya juga melihat bahwa dia juga menggunakan alamat email perusahaannya atau yang organisasinya. Kadang kalau misalnya data yang kita kirim ada sensitif, ya kita nggak mau dipakai dengan online, karena online itu kan store disimpannya bisa diakses mana aja. Jadi kita percayakan yang offline itu walaupun ada masalah security arsipnya juga, tapi paling tidak kita udah serahkan security-nya itu ke organisasinya. Tapi kalau online kan ada seperti yang saya sebutkan tadi yang di awal, bahwa vendor atau organisasi itu masih, kalau yang digital mereka juga share rules gitu ke kita, bahwa ada tanggung jawab informasi security di kita gitu. Oke. Saya lanjut. Nah, ini salah satu bukti lagi bahwa respon dari beberapa komunitas atau masyarakat di internet, bahwa mereka melihat ini organisasi namanya OWASP ya. OWASP ini dia memperhatikan vulnerability aplikasi yang dipakai di web. Jadi dia melihat bahwa ada 10 yang di top ini.
Jadi hampir semuanya ini itu banyak berhubungan dengan authentication, user access ya. Bahkan ini ada beberapa yang baru-baru, berarti semakin heboh lagi nih sebenarnya vulnerable-nya web aplikasi ini. Kebetulan di April 2017 dia rilis, tapi dia terus kok ininya ini hal-hal tadi mungkin ada yang pertanyaan dari software developer. Ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh web developer, salah satunya untuk secure coding untuk web aplikasi terutama. Nah, ini sebelah kanan itu ada, ya ini agak lebih teknis sedikit, nggak apa-apa buat kita tahu aja. Itu dikeluarkan oleh sans.org, sans.org. Dia mengeluarkan vulnerability yang sering ditemuin. Jadi kalau mereka kan berkumpul nih orang-orang security spesialis di sana, mereka sering menemukan top 25 ini, dan kebanyakan itu juga user access, privilege, access control. Jadi kalau misalnya nanti dilihat, nanti kita lihat websitenya. Jadi kebanyakan itu adalah kode-kode vulnerable. Jadi kode-kode ini biasanya dipakai oleh hacker. Jadi kalau misalnya dia udah tahu siapa yang mau diserang, dia tinggal lihat, oh ini ya, dia pakai web ya. Oh misalnya saya mau coba vulnerable nggak kira-kira? Ya itu ini udah semacam kayak clue bagi hacker atau cracker atau bug bounty hunter gitu ya. Dia akan coba semua yang vulnerable, yang the most jadi kemungkinannya akan besar bisa tembus karena ini yang paling sering ditemuin. Coba saya share ya ini dulu ya, webnya dulu. Jadi saya coba share, buka alamat web yang tadi yang saya sebutkan. Oh. Oops, sorry, salah nih. Ntar kalau gitu saya coba buka tempat lain. Ntar. Oh, sambil nunggu ada pertanyaan dari Vina. Apakah dengan menggunakan cloud dengan guideline security-nya bakal lebih secure dari on-premise? Oh ya. Jadi sebenarnya menggunakan cloud dan tidak menggunakan cloud itu security tetap harus diperhatikan. Cuman kalau misalnya kita on-premise, di on-premise itu kita harus yakin bahwa on-premise security engineer kita atau security operation kita ada yang handle itu. Pertama, apalagi kalau yang on-premise itu diakses dari publik. Kalau hanya buat diakses buat internal aja, itu tidak lebih secure dari cloud. Tidak akan lebih secure dari cloud karena kan koneksinya internal, private. Jadi on-premise server. Jadi ya titik-titik tertentu aja yang boleh diakses dari internet. Nah, titik-titik tertentu ini juga harus ada guideline-nya juga untuk bisa lebih secure. Dan di cloud dan di on-premise itu aspek-aspek security-nya akan sama. Jadi di cloud pun kalau misalnya web yang aplikasi yang tadi nggak secure dipasang di on-premise-nya juga nggak akan secure karena diaksesnya ke internet. Jadi sebenarnya cloud dengan on-premise itu masalah security hampir sama, cuman masalahnya adalah siapa yang punya tanggung jawab terhadap infrastrukturnya. Kalau di cloud berarti kita ada dua yang bertanggung jawab. Yang punya data dan menyimpan data di cloud-nya itu punya tanggung jawab terhadap gimana manage datanya. Misalnya kalau kita simpan di cloud, kita kan pasang servernya sendiri. Nah, servernya itu komen-komennya, kemudian aksesnya itu kita yang manage. Berarti security-nya di kita, bukan di cloud-nya. Jadi kalau cloud-nya itu adalah misalnya ternyata cloud saya atau mati atau di denial service, nah itu bagian dari cloud-nya yang bertanggung jawab. Dari sisi infrastruktur, dari sisi servernya, misalnya servernya
dicuri orang atau servernya nggak available, lampu mati, nah itu tergantung tanggung jawabnya cloud. Tapi kalau misalnya servernya ada di on-premise, di organisasi atau di perusahaan, ya itu nanti tanggung jawab kita yang punya, ya kita harus dari infrastruktur, dari kabelnya, aksesnya, dari ruangannya, dari akses hardware-nya yang rusak mungkin nanti kalau ada, sampai ke operating system-nya, sampai ke aplikasi, itu tanggung jawab kita. Jadi security guideline-nya hampir sama. Cuman siapa yang bertanggung jawab, itu aja. Oh, sebentar ya, saya coba buka tempat lain ini. Tadi pertanyaannya apa? Oh. Bukannya ada paket basic cloud yang handle DDoS kalau masih terjadi? Iya. Jadi, mungkin sedikit saya jelasin sedikit, mungkin kalau ada yang bertanya, DDoS itu apa sih? Jadi DDoS itu sebenarnya asal dari distributed denial of service. Jadi awalnya adalah denial of service. Jadi awalnya dulu tuh saya zaman di Idola itu denial of service itu perginya ke arah phone. Jadi saya punya namanya, orang kalau mau akses internet dia harus dial up ke nomor telepon akses server kita. Jadi telepon kita itu bisa di denial of service sama orang supaya orang nggak bisa akses internet pada saat itu ya. Nah, itu berkembang lagi ke denial service-nya ke arah webnya, misalnya aplikasi webnya nggak bisa diakses. Jadi tapi lebih sophisticated lagi adalah denial of service dengan distributed. Jadi dari manapun orang nggak akan bisa akses. Ya, jadi distributed denial of service ini biasanya dihandle oleh infrastruktur. Jadi masalah routing, kemudian masalah traffic. Jadi biasanya bagi pihak cloud itu lebih mudah buat mereka untuk menghandle basic cloud denial service ini, karena mereka yang mau ngasih infrastrukturnya. Jadi mereka kalau misalnya ada yang coba mendenial service mereka akan blok di depan dan mereka akan mengkonten orang-orang yang melakukan denial service. Jadi dia denial service itu selalu akses sendirian, kemudian orang lain nggak boleh. Biasanya salah satu denial service yang umum itu adalah FTP. Jadi FTP kalau kita FTP-nya gigaan itu orang nggak bisa akses lah server, karena dia dedicated sama FTP. Makanya FTP suka jarang dibolehkan sekarang akses ke organisasi ya, karena dia makan bandwidth-nya banyak banget. Nah, itu dihandle oleh pihak cloud. Kalau misalnya kita on-premise, berarti dari gateway kita ke internet itu kita nggak ada apa namanya, nggak ada akses. Jadi kita harus kerjasama dengan ISP kita, Internet Service Provider di atas gateway kita, untuk membantu kita melakukan proteksi terhadap distributed denial service. Nah, itu biasanya ISP, service dari ISP nantinya akan perginya. Jadi cloud itu lebih dimudahkan kalau mengeluarkan, maksud saya distributed denial service itu akan dimudahkan kalau kita pakai cloud dibandingkan kalau kita pakai on-premise. Karena kalau on-premise semua orang nyerang kita, nggak mungkin kita blokin semua orang, padahal apa namanya, traffic yang menuju ke tempat kita tuh udah dipenuhin, jadi kita sendiri nggak bisa akses internet. Jadi trafficnya banyak banget yang ke kita harus blok di atasnya. Jadi ibaratnya kalau banjir bandangnya kita harus stop di atasnya gitu. Jadi jangan di bawahnya kita stop, nanti bludak lagi. Jadi kita bagi-bagi trafficnya di atasnya. Begitu kira-kira kita. Sebentar saya coba share yang tadi yang saya sebutkan. Wih. Oh, saya ada error permission lagi ini. Bisa diambil alih dulu, terus balikin lagi ke error permission access.
Oh, masih belum bisa. Diambil alih dulu aja. Oh, ambil lagi. Oke, jadi saya coba menjelaskan atau share tentang bahwa aplikasi web itu sebenarnya vulnerable. Jadi di dunia information security komunitas sendiri mereka sudah sadar itu. Jadi kita sebagai usernya juga sebenarnya harusnya sadar juga sama dengan kita mengkomentarin bahwa di jalanan itu sebenarnya vulnerable jalanan. Tapi kitanya kalau nggak siap dengan helm ya kita sendiri yang kena. Jadi maksudnya di sisi kita juga harus siap bahwa jalanan itu sebenarnya vulnerable. Oke, Okta, bagaimana peluang buka startup security? Peluang seperti saya bilang tadi sama dengan karir. Jadi karir di information security sendiri mungkin belum, tapi sudah mulai beberapa tahun ini saya bilang tadi. Salah satunya karir di bidang pengganti tadi ya. Eh, Harusnya sih terbuka besar. Jadi peluangnya banyak sebenarnya information security ini. Cuman memang kan kalau kita membuka startup berarti kan kita harus melihat marketnya. Nah, marketnya memang di Indonesia itu belum se-advance yang ada di US karena mereka compliance di US sama di Europe ya. Jadi tingkat compliance. Jadi kalau security itu biasanya kita tadi yang tadi CIA tadi diperlukan untuk menjaga aset. Jadi salah satu apa namanya? Salah satu di Indonesia memang udah ada undang-undang ITE tapi enforcementnya uh, maksudnya secara sekarang ini lebih ke arah individual. Kalau misalnya di US misalnya di California itu kalau misalnya ada virus yang masuk ke organisasi aja itu harus dipublish informasinya. Nah, kalau sudah dipublish gitu, organisasi itu kan jadinya ibaratnya pride-nya akan berkurang. Setelahnya brand-nya akan, waduh ternyata dia nggak secure ya. Nah, berarti mereka akan mengeluarkan effort untuk menyediakan uang untuk menjaga itu. Nah, untuk menjaga itu butuh yang namanya solusi. Nah, solusi ini bisa jadi startup security sebenarnya. Jadi mungkin dari sisi pasar nanti kita melihatnya security itu kita nggak bisa melihat security di Indonesia saja, tapi sudah security information security di worldwide. Jadi kebutuhan-kebutuhan information security di worldwide itu seperti apa? Biasanya solusi atau startup yang kita bikin itu memecahkan masalahnya di mana. Makanya tadi saya sebutkan, kita lihat diskusi-diskusi dari information security itu sekarang apa aja di komunitas. Nah, dari situ kita come up dengan, oh, saya bisa bantu bikin sistem ini nih untuk memecahkan masalah ini. Nah, memecahkan masalah ini nanti bisa dilihat value-nya. Value-nya dalam artian seberapa besar dia bisa berkontribut di pemecahan masalah dan pemecahan masalah security itu sebenarnya value-nya eh, akan kalau tidak dilakukan solusi itu damage-nya gimana. Nah, damage-nya itu yang sebagai nilai. Jadi orang akan mengeluarkan semacam asuransi. Jadi kalau misalnya startup security itu nanti sebenarnya uangnya atau revenue-nya adalah seperti asuransi. Kayak antivirus gitu ya. Antivirus kan asuransi buat kita sebenarnya. Bayar $24 per orang. Tapi kan kalau organisasi 10 sampai $20 kali 1.000 ya udah berapa puluh ribu gitu ya. Jadi maksud saya adalah peluangnya sebenarnya besar kalau memang dapat minat. Mungkin nanti kalau memang mau ada diskusi itu boleh kita buka diskusi khusus bagaimana peluang-peluang di startup security. Ini saya nggak bisa share layar lagi nih. Mungkin diambil presenternya dari saya terus dibalikin lagi oleh admin. Kemudian
Saya sebenarnya pengen share website-websitenya, tapi nggak bisa. Jadi saya lanjutkan aja dulu. Jadi kampanye-kampanye ini sebenarnya perlu dilakukan buat komunitas-komunitas tertentu, karena ini lebih karena talk show umum ya. Jadi saya nggak bisa spesifik. Jadi kampanye itu bisa dilakukan untuk misalnya anak-anak sekolah. Saya pernah melakukan waktu di SMA, jadi di SMA sekolah anak saya melakukan kampanye information security dan peluang karir di information security. Ya, mereka biasanya anak sekolah ini sudah ngerti lah dunia digital, tapi aspek-aspek security mereka suka kadang nggak lihat. Misalnya ada persetujuan end user agreement aja, yes aja. Kemudian salah satu yang saya khawatirkan adalah misalnya kita punya handphone atau nggak usah handphone, apa namanya, laptop atau komputer desktop, biasanya diinstalnya sebagai administrator. Jadi pada saat install program biar gampang Pak. Oh iya. Tapi itunya jadinya konsekuensinya apapun yang dipasang, apapun yang diakses itu akan sebagai administrator jadinya. Jadi nggak perlu ada username and password lagi, dan kita nggak tahu apa yang dipasang. Jadi tahu-tahu nanti komputer kita, laptop kita udah lambat aja aksesnya. Itu udah nggak jauh deh. Kalau udah lambat itu berarti udah ada yang masuk di situ. Berarti dia udah jalanin programnya. Jadi itu salah satu yang biasanya saya temuin. Baru mereka sadar information security itu pentingnya di mana yang harus diperhatikan. Juga setahun yang lalu saya pernah, ya masih juga berlangsung sebenarnya. Tahu laptopnya udah nggak bisa diakses, harus dibuka pakai Bitcoin. Kalau nggak mau harus diformat daripada ngirim ke Bitcoinnya. Jadi data-datanya nggak bisa diakses lagi. Kemudian saya mau share itu. Terus terakhir, tadi ada pertanyaan tentang data leakage ya. Ya, data leakage yang terakhir kita bisa lihat. Ya mungkin aplikasi yang paling top sekarang ini buat video conference, ya itu salah satunya saya lihat adalah kebanyakan kemungkinannya aplikasinya itu memang ada yang vulnerable, dibuktikan dengan mereka melakukan update. Kemudian dari sisi install aplikasi tadi saya lihat dia menginstall aplikasinya dengan menggunakan privilege administrator. Jadi apapun yang dijalankan di aplikasi itu dia sebagai administrator, yaitu mungkin itu yang harus diperhatikan yang utamanya. Kemudian salah satu lagi yang di berita bahwa ada kebocoran data, database, email, password, dan nama-nama yang lain. Mungkin itu jadi pelajaran juga buat kita bahwa kalau melakukan transaksi, kalau kita nggak yakin, walaupun itu dimudahkan, misalnya salah satunya, contohnya tadi yang saya sebutkan, di aplikasi ini, di e-commerce ini menggunakan kartu kredit, kan ada banyak pilihan ya, kartu kredit, transfer bank. Nah, kalau kita nggak yakin ya kita nggak usah pakai kartu kredit, karena pastinya kartu kreditnya akan dicatat, dan siapa yang mendengarkan di perjalanannya, kita nggak menyalahkan sistem yang dihitunya, tapi di perjalanannya itu kita bisa diarahkan ke halaman-halaman yang lain yang sebenarnya bukan legitimate gitu ininya, servernya. Beberapa presenter mungkin sebelum ini mungkin sering menggunakan bit.ly gitu ya. Itu juga bahaya, karena siapa yang bisa menjamin bahwa shortcut URL ini tidak diarahkan ke laman yang malicious. Jadi hal-hal itu juga harus hati-hati. Mungkin kemudahan, di balik kemudahan akan ada vulnerable. Jadi, dan biasanya semakin agak susah dikit ya kita agak aman lah. Jadi misalnya rumah kita tadinya nggak ditanyain ada orang yang masuk, sekarang ada orang masuk ditanyain spamnya atau yang jaga, bapak misalnya segala macam di screening dulu, orang juga akan merasa aman gitu. Walaupun nanti mau masuk aja kok ribet banget sih mau masuk aja. Nah, jadi keamanan mungkin akan nanti di performance, tapi kita tidak mau mengganggu. Jadi keamanan itu harusnya yang sewajarnya, yang bisa diterima. Kemudian saya juga mau share di data statistik websitenya itu adalah namanya
statista.com ya, itu di bulan April ini 2020 itu ada sekitar 9 triliun data dari salah satu perusahaan marketing di Amerika itu bocor. Jadi sales intelligence company, jadi sekitar ada 9 miliar data perusahaan dibuka atau bocor. Jadi kalau di sana kan memang harus dilaporkan. Jadi makanya kita tahu bahwa itu terjadi gitu. Jadi lumayan gede ini ya. Kemudian juga terakhir itu butuh waktu sekitar 2 tahunan. Platform dari Yahoo sekitar 500 juta user account baru ketahuan bahwa akun Yahoo-nya dihack orang gitu ya. Ya, saya juga pernah ngalamin ini, ada orang yang akses dari luar, tapi kan karena memang akun Yahoo-nya nggak terlalu banyak transaksi finance, ya nggak apa-apa, kita tinggal rubah aja ininya. Jadi sebenarnya gimana kita menyikapin akun-akun kita sendiri tadi, saya misalnya tadi Tokopedia misalnya, atau Yahoo, atau e-commerce yang lain, misalnya di Amazon, atau misalnya toko-toko yang lain, misalnya Bukalapak segala macam, gimana kita menyikapin akun kita di sana. Dan juga gimana kita maintain akun kita di situ. Kalau misalnya memang sudah tidak dipakai, ya kita hapus aja akunnya supaya nggak mengganggu nanti. Apalagi kalau kita masukkan kartu kredit di situ ya. Saya rasa itu mungkin, takut nanti berkepanjangan, nanti kita boleh nanti kita perbanyak diskusi lagi tentang yang lain. Oke, ada pertanyaan. Best practice untuk secure server kita bisa di best practice untuk secure server kita Pak bisa di share. Ya, best practice server itu pokoknya intinya adalah kita hanya membuka akses ke service yang kita mau aja. Misalnya HTTPS, misalnya web service SSL, ya udah SSL aja kita buka. Kemudian itu masalah buka aksesnya. Kemudian dari sisi operating systemnya pastinya seluruh service-service atau proses-proses yang tidak diperlukan ya dimatiin aja. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita mengembangkan aplikasi, biasanya kita pisahkan antara development sama production. Karena development itu kan kita utak-atik. Kadang-kadang kita tinggalin sesuatu yang nggak penting. Kadang-kadang kita komen. Kadang-kadang kita masukkan juga password di itunya, di commented-nya, untuk supaya kita ngingetin kita lagi programming. Jadi di production kita harus bersih daripada itu semua. Jadi kita bisa diskusiin lagi detailnya ini super server ini gimana. Nah, bagaimana kita sensing tools yang kita download itu mungkin mengandung malware atau virus? Oke, ini pertanyaan yang bagus yang saya harapkan juga sebenarnya kalau misalnya kita mau tahu kita download itu bagus atau tidak, kita bisa sebenarnya ke ada site-site yang ngecek, yang bantuin ngecek. Tapi memang ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Jadi misalnya malwarebytes.com misalnya, dia bisa bantu ngecek kita file kita tuh bervirus atau tidak. Atau virustotal.com, itu yang paling banyak waktu itu kita pakai juga. Jadi virustotal.com, jadi nanti tinggal di-upload aja file yang menurut kita kayaknya kok ini bervirus kayaknya deh, atau nggak usah bervirus, maksudnya kayaknya saya butuh buka file ini tapi saya ragu filenya bervirus atau enggak ya. Nah, itu boleh ke virustotal.com salah satunya, atau mungkin boleh di-scan pakai antivirus yang ada. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanya lagi boleh. Atau ada yang mau coba menambahkan yang saya sampaikan hari ini, silakan dibuka saja ininya speakernya, mikrofonnya. Terima kasih Pak Wina. Silakan Pak. Kemudian silakan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa buat sesi lainnya ya Pak ya untuk diskusi. Ya boleh, silakan.
kita open aja sesinya. Tapi emang bagusnya kalau sekarang kan kita sesinya lebih umum. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa, maksudnya umum dalam artian dalam masa pandemi COVID ini kan kita melihat apa aja sih yang orang-orang perhatikan, yang kita lihat seperti itu sekarang diskusinya. Tapi kalau misalnya nanti ada topik khusus yang seperti yang ada pertanyaan sebelumnya, kita nanti bisa buka kalau misalnya peminatnya memang banyak. Oke, baik. Mungkin karena sudah waktunya sesi pertanyaan saya tutup. Sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wira sudah join pada seminar pada hari ini. Oke.